Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Mekanika Fluida pertemuan ke-10. Hari ini kita akan kembali mengulang membahas tentang fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Di sini juga akan dilakukan pembahasan soal UTS, yaitu pada soal nomor 5. Di sini saya akan kembali mengulang karena dirasakan masih ada kekurangan kita dalam mengerti hal-hal yang terjadi dalam fluida dinamis. Pastinya ini juga merupakan sebuah pembelajaran bagi saya karena baru memulai dalam kelas online, sehingga tidak bisa seperti biasa dalam menjelaskan materi ya. Jadi saya harus dapat menjelaskannya dengan PowerPoint ataupun secara tulisan saja. Semoga ini dapat membantu kita dalam mengerti dan semangat terus belajarnya. Kita akan memulai. Di sini mungkin hanya sekitar 15 menit. Saya harapkan bisa berkonsentrasi untuk mengerti dasar-dasar dahulu dari fluida dinamis. Oke, yang pertama, fluida dinamis artinya fluida yang bergerak. Jadi dalam benda atau dalam fluida yang bergerak, kenapa bisa bergerak? Karena adanya energi yang diberikan sehingga terdapat kecepatan fluida. Gitu ya. Di sini contohnya saya contohkan pada pipa atau stream tube. Garis alirnya yang mana? Ayo, garis alirnya yang seperti ini, yang mengalir dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Dalam stream tube ini, dalam aliran ini, aliran pipa, ada beberapa parameter yang akan kita tinjau. Yang pertama yaitu adanya ketinggian, perbedaan ketinggian. Di sini H1, H2, perbedaan ketinggian yang diproyeksikan terhadap ground. Nah, ditinjau terhadap ground. Jadi di sini hubungannya ketinggian tadi ya pada gravitasi. Nah, ini hubungannya kepada gravitasi. Apa yang menghubungkan ini nanti kita bahas. Yang pertama ketinggian dulu ya. Kita akan meninjau adanya perbedaan ketinggian. Yang kedua, adanya perbedaan luas A1, A2. Ada perbedaan luas pelampang pipa. Yang ketiga, akan terjadi kecepatan apabila sudah diberi P. Ada gaya dorong, ada gaya tekan. Di sini diberikan P1 gaya tekan pada masukan dan akan ada gaya tekan pada keluaran. Di mana adanya perbedaan ketinggian membuat di sini pengurangan gaya tekan tadi. Jadi arah P2-nya itu ke arah masukan. Seperti itu ya. Jadi adanya P1, adanya tekanan ini membuat aliran ini bergerak. Maksudnya membuat fluida ini bergerak sehingga gerakan dari fluida ini memiliki kecepatan, adanya V1. Nah, karena adanya perubahan dari luas penampang membuat ada perbedaan di sini pada V di bagian 2-nya. Nah, jadi yang bisa kita tinjau di sini adalah apabila ada sebuah pipa yang dialiri fluida, jadi ada fluida yang bergerak. Ada aliran fluida, maka hal-hal yang dapat kita tinjau atau parameter yang akan kita tinjau yaitu adanya perbedaan ketinggian, adanya perubahan luas bagian masukan dengan keluaran, adanya tekanan yang diberikan atau gaya yang diberikan sehingga menimbulkan kecepatan dari fluida itu. Oke, itu yang pertama ya. Nah, dalam suatu benda yang bergerak, apabila dia dapat bergerak, itu pasti adanya energi yang diberikan. Jadi fluida ini apabila dia diam, artinya tidak ada energi di dalam yang terjadi. Namun apabila dia bergerak, maka ada energi yang membuat fluida ini bergerak. Nah, dalam kasus fluida ini yaitu P. Ada P yang diberikan
sehingga fluida dapat bergerak. Nah, dalam kasus fluida bergerak terdapat beberapa energi yang terjadi yang bisa kita tinjau di sini. Energi apa saja yang ada pada fluida bergerak? Ini yang pertama, energi yang bekerja untuk membuat fluida ini dapat bergerak, yaitu dorongan, force, ya. Pressure energy, adanya pressure energy P dikali dengan luas, ya. Jadi rumus P itu atau tekanan adalah gaya dibagi dengan luas. Sehingga apabila kita ya, gaya dibagi dengan luas, sehingga gaya yang diberikan ini adalah V sama dengan P dikali A, tekanannya dikali dengan luasnya, ya. Gaya yang membuat aliran ini bergerak atau V itu adalah tekanan ini P dikali dengan areanya tadi, ya, dikali dengan panjangnya, ya. Itu pelajaran kita pertama di fluida statis, bisa dibaca kembali bagaimana rumus mencari tekanan sama dengan gaya dibagi luas area. Nah, di sini tinggal diganti aja. V sama dengan P dikali A. Ya. Luas area dikali dengan panjangnya ini adalah volume. Jadi di sini diketahui bahwa energi yang bekerja itu yang mendorong fluida untuk bisa bergerak itu adalah P dikali V, tekanan dikali volume, pressure energy, energi tekanan, P dikali V. Apabila kita menghitungnya berdasarkan unit volume, ya, berdasarkan unit volume, maka P dikali V ini dibagi volume sama dengan P. Tapi apabila kita menghitung berdasarkan unit masanya, maka dibagi dengan M. P dikali V dibagi dengan M, di mana V dibagi M ini maksud saya massa dikali volume, jadi dibagi, ya. Massa dibagi volume itu adalah rho atau densitas atau kerapatan, ya. Sehingga P dikali V dibagi M sama dengan P dikali seper rho atau P dibagi rho. Itu yang pertama. Itu adalah energi yang pertama bisa kita tinjau sehingga terjadi gerakan fluida. Jadi ingat kembali bahwa gerakan dari fluida ini terjadi karena ada terlebih dahulu gaya yang diberikan. Gitu, ya. Di sini gaya yang diberikan yang kita tinjau pertama adalah pressure energy, energi tekan. Untuk menekan fluida bergerak sesuai dengan garis arus ini. Oke, gaya yang kedua yaitu energi yang kedua yaitu energi kinetik. Kenapa ada energi kinetik? Sebelumnya kita belajar tentang kinematika. Jadi ada tinjauan terhadap kecepatannya, ya. Sebelumnya kita belajar kinematika, yaitu yang berfokus pada kecepatan pada tiap titik. Di sini energi kinetik karena ada kecepatan, ya. Kita tinjau ada energi kinetik, di mana rumusnya sama dengan setengah M kali V kuadrat, artinya setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Energi kinetik ini apabila kita bahas per unit volume, maka setengah mv kuadrat dibagi volume, ya. Dimana massa per volume tadi merupakan rho density. Jadi setengah kali rho kali v kuadrat kecepatan. Tapi apabila kita tinjau per unit massanya berdasarkan unit massanya, maka dibagi m, ya. Dibagi m ini, maaf, di sini ada kesalahan. Maaf, tadi saya baru menggantinya. Setengah massa dikali kecepatan kuadrat dibagi dengan massa. Jadi massanya mati, ya.
hilang maka setengah V kuadrat. Ini adalah energi kinetik yang terdapat pada fluida yang mengalir di dalam pipa. Energi apa lagi yang ada di dalam pipa yang dialiri fluida bergerak? Nah, ada energi lagi, yaitu energi potensial. Kenapa tetap ada energi potensial? Karena di sini ada perbedaan ketinggian yang ditinjau berdasarkan ketinggiannya, yaitu apabila ditinjau dari gaya ketinggian berdasarkan gravitasi, ya, dimana rumusnya adalah mgh, massa kali gravitasi kali ketinggian. Energi kinetik per unit massa, per unit volume dulu, mgh dibagi volumenya per volumenya, dimana kita ketahui massa per volume adalah rho density, maka hasilnya adalah rho kali g kali h, ketinggian. Energi kinetik per unit massa, jadi massanya bisa dihilangkan, jadi tinggal gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, jadi kita simpulkan bahwa di dalam suatu fluida yang bergerak, di mana ada parameter-parameter yang berubah, di sini adalah parameter ketinggian yang berbeda, parameter kecepatan yang berbeda karena adanya perbedaan luas penampang, tekanan yang akan berubah karena adanya gaya yang akan diberikan membuat adanya tekanan yang menghasilkan kecepatan, di mana kecepatan ini dan akan berubah karena adanya perbedaan ketinggian dan adanya perbedaan luas penampang. Nah, dalam situasi ini terdapat 3 gaya yang maksud saya 3 energi yang bekerja di dalamnya, yaitu energi yang bekerja tadi. Yang pertama, gaya dorongnya yaitu per unit massa P1, ya, P1 per rho. Tadi kita lihat, ya, di sini kita ambil P per rho per unit massa semua, P1 dibagi rho dikurang karena sampai ke atas akan ada pengurangan tekanan. Kenapa ada pengurangan tekanan? Karena energinya sudah dirubah menjadi kecepatan, potensial. Jadi di sini pengurangan P1 dikurang P1 per rho dikurang P2. Ini pertama yang akan kita tinjau. Yang kedua, energi kinetik. Maaf, ini akan saya perbaiki. Energi kinetiknya. Kinetiknya di sini kecepatan di akhir kinetik di akhir akan dikurangi dengan yang di awalnya, ya, setengah V2 kuadrat dikurang setengah V1 kuadrat. Maaf, ini kecepatannya, saya akan perbaiki. Lalu bagaimana dari energi potensialnya? Energi potensialnya di sini di bagian 2, energi potensial di sini dikurangi dengan di awal, ya, GH2 dikurang GH1. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa dalam sebuah kondisi seperti ini ada 3 energi yang bekerja, dan energi yang diberikan itu yang pertama adalah energi gaya dorongnya di sini P, ya, dimana gaya dorong di sini akan dirubah menjadi energi kinetik dan energi potensial, sehingga dapat diketahui nanti pasti di ujungnya akan ada pengurangan. P2 akan lebih kecil dari P1. Oleh sebab itu, dimasukkanlah rumusnya ini menjadi hukum kekekalan energi P1 per rho dikurang P2 per rho sama dengan ini dimasukkan untuk yang kinetiknya. Kinetiknya di sini setengah V2 kuadrat dikurang setengah V1 kuadrat, di sini sama-sama kecepatan, ya, akan saya perbaiki, ditambah dengan GH2 dikurang GH1. Artinya energi yang kita berikan di sini akan dirubah menjadi V, kecepatan atau kinetik dan potensial. Nah, jadi
total energi yang masuk akan sama dengan total energi yang digunakan untuk menggerakkan fluida ini. Seperti itu. Itulah hukum kekalahan energi. Jadi tidak ada energi yang hilang ataupun tidak ada energi yang tiba-tiba datang. Bagaimana sehingga fluida ini bisa bergerak? Fluida ini bisa bergerak karena ada energi awal yang diberikan. Di sini adalah energi force dorong tadi ya, pressure. Nah, dari hukum kekekalan energi ini keluarlah rumus Bernoulli. Dihasilkanlah rumus Bernoulli. Karena ini dihitung oleh si Bernoulli, maka diketahui bahwa rumusnya jadi seperti ini, di mana di sini rho dikalikan ke bagian kiri dan bagian kanan, sehingga di sini rho-nya habis, dan di sini setiap itemnya akan dikalikan dengan rho, sehingga hukum Bernoulli yang terbentuk yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah setengah rho GH1 ya. Ini dipindahkan, V1 ke sini jadi positif, GH1 ke sini jadi positif, sama dengan P2, pindahkan P2 nya jadi positif ya, ditambah setengah V2 kuadrat ditambah rho GH2 ya. Inilah sebenarnya dasar dari hukum Bernoulli, yaitu hukum kekekalan energi, di mana energi yang masuk sama dengan energi yang habis digunakan ya. Itulah dasar terbentuknya hukum dari Bernoulli. Semoga dengan kita bisa lebih mengerti asal mula munculnya rumus-rumus ini, parameter ini bisa muncul. Apabila kita bisa mengerti, semoga memudahkan kita juga dalam mengerjakan soal-soal berikutnya mengenai aliran fluida, di mana terjadi perbedaan diameter pipa masuk dan keluar, perubahan tekanan atau perubahan tinggi dari pipanya tersebut. Oke, kita akan coba untuk membahas soal yang pertama, di mana di sini terdapat aliran air di dalam sebuah pipa yang bentuknya seperti ini, chamber yang seperti ini ya, di mana tinggi atau luas penampang pertama itu 6 meter dan keluarannya 1 meter, seperti gambar 30 ini. Kecepatan aliran uniform pada titik 1 dan titik 2. Jadi kecepatannya di sini sama, uniform pada titik 1 dan 2, dan tekanan diperkirakan hidrostatik. Rugi-rugi aliran diabaikan, tentukan V1, V2. Nah, hal-hal yang diketahui seperti gambar berikut ini. Yang pertama, kita masukkan hukum kontinuitas, di mana debit yang masuk akan sama dengan yang keluar. Itu yang pertama. Nah, di sini A1V1 sama dengan A2V2. Nah, di sini A langsung dimasukkan 6 ya, karena kita hanya mencari perbandingannya. Jadi tidak ditanya debitnya. Jadi kita yang ditanya adalah kecepatannya. Jadi diketahui di sini 6 dikali V2 sama dengan 1 kali V2. Jadi di sini bentuknya luas adalah panjang kali lebar ya, 6 kali 1. Jadi bentuknya bukan pipa yang seperempat pide kuadrat, tapi di sini bentuknya adalah saluran petak seperti itu ya. Jadi panjang kali lebar 6 kali 1. Diketahui bahwa V2 sama dengan 6V1. Dari persamaan Bernoulli dapat ditulis bahwa, nah dari persamaan Bernoulli-nya ini dia pakai P1 per rho ya. Pakai yang pertama, P1 per rho sama dengan P1 per rho ditambah P1 kuadrat per 2G ya. Pakai yang ini, dimana akan sudah dipindahkan komponen di pipa masukan atau pipa satunya, P1 per rho ditambah setengah P1 kuadrat ditambah GH ya, pakai yang ini. Maka yang ditanya tadi adalah kecepatannya.
kecepatan aliran pada titik 1 dan pada titik 2. Dimasukkan nilai-nilainya, di mana di sini pengurangannya tekanan di sini adalah P1 dan P2 berada pada tekanan atmosfer. Jadi diabaikan 0. Jadi dia bergerak karena aliran ini bergerak karena adanya tekanan atmosfer, tidak ada energi yang diberikan berupa gaya dorong yang diberikan dari luar. Jadi di sini P1 dan P2 adalah sama 0. Dan setelah dibuang ini konstanta yang maksud saya parameter yang ada yaitu tinggal V1 kuadrat per 2G. Ini kan setengah tadi awalnya ya, namun dituliskan V1 kuadrat per 2G ditambah di sini hanya adalah 6. Dan yang di 2 ini di bagian 2 hanya adalah 1. Oke, kita tuliskan semua parameter yang ada, lalu V1 kuadrat dibagi per 2G. Di sini kita pindahkan posisinya agar terbentuk bilangan ini, yaitu V2 kuadrat dibagi 2G dikurang, ini pindah ke sebelah kanan, dikurang V1 kuadrat per 2G. Nah, 6 di sini dikurang, ini 1 pindah ke kiri, 6 dikurang 1 jadi hasilnya 5 ya. Jadi ini kalau kita tuliskan, maaf biar lebih mudah lagi, kalau kita tuliskan persamaan ini jadinya karena di sini banyak kesalahan yang terjadi oleh mahasiswa, mungkin karena cara menyelesaikan persoalan matematisnya ya yang salah, sehingga di dalam soal banyak terjadi kesalahan di sini. Kita pindahkan V2, saya beri warna hitam biar lebih jelas. Oke. V2 kuadrat dibagi 2G di sini V1-nya pindah ke kanan sama dikurang V1, maaf V-nya di sini V kecil, dikurang V1 kuadrat dibagi 2G. Ini yang pertama. Oke, sama dengan, nah maaf tadi ini dipindahkan ke kanan, lalu 6 tetap, 1 dipindahkan ke kiri, dikurang 1. Oke, jadi sebenarnya pertama-tama seperti ini diselesaikannya sebelum menuju ke yang bawah. Nah, kemudian di sini sama dengan kita pindahkan bagian ini ke sebelah kiri. V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, maaf, dikurang V1 kuadrat ya. Ini kan akan sama-sama dibagi sama-sama dibagi 2G ya. Itu akan sama dengan 5. Nah, dari sini asalnya makanya terjadi persamaan di bawah ini, di mana V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan 2G-nya dikali dengan 5 ya. 2G dikali 5 maka sama dengan 10. Jadi V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan 10G. Oke, ini persamaannya jadi ya 10G, dimana di sini gravitasi yang dia tuliskan yaitu 9,81
Sehingga 10 dikali 9,81 hasilnya adalah 98,1. Lalu dimasukkan ke persamaan ini. Nah, yang kedua di sini adalah V2 itu sama dengan 6V1. Jadi ini kuadratnya berlaku untuk konstanta maupun bilangan maupun variabelnya 6 dan V1 gitu ya. Di sini jadi 6-nya ini dikuadratkan dulu. 6 kuadrat sama dengan 36 dikurang 36 V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Jadi akhirnya 35 V1 kuadrat sama dengan 98,1. Sehingga V1 sama dengan ini. Di sini salah satu kesalahan yang terjadi pada soal ujiannya ya. Di sini soal ujian kita. Ini salah satu jawaban yang kesalahan yang sering terjadi yang dituliskan oleh mahasiswa. Di mana setelah mengetahui V2 sama dengan 5V1, saat memasukkan ini ya, sudah benar V1 kuadrat dibagi 2G ditambah 5 sama dengan V2 kuadrat dibagi 2G ditambah 1 sudah benar. Namun dalam penyelesaiannya di sini 5V1 kuadrat sama dengan dikurang V1 kuadrat sama dengan 4. Nah, sementara kuadrat itu berlaku untuk konstanta yaitu 5 maupun variabelnya. Sehingga di sini seharusnya 5 kuadrat yaitu 25 dikurang 1 V1. Hasilnya di sini seharusnya 25 dikurang 1 adalah 24. Di sini juga 10 di sini hasilnya adalah 10G. Mohon maaf, di sini hasilnya adalah 5, di mana 5 dikurang 1 adalah 4. 4 dikali 2G seharusnya 8G. Bila gravitasinya 10, maka 8 kali 10. Di sini hasilnya adalah 80. Sehingga V1 sama dengan 80 dibagi 24 ya. Di situ rata-rata kesalahannya. Jadi diharapkan selain pengertian kita mengenai asal mula ataupun parameter-parameter yang berpengaruh di dalam sebuah fluida yang bergerak di dalam sebuah pipa, selain kita mengetahui energi-energi apa saja yang terjadi, parameter apa saja yang berubah, namun penyelesaian secara matematikanya juga penting untuk diketahui. Itu dulu untuk pertemuan 1 pada fluida dinamisnya. Akan ada tambahan untuk sekali pertemuan nanti tentang fluida dinamis sehingga bisa benar-benar mantap mengenai fluida dinamisnya. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga dapat memudahkan kita untuk mengerti tentang dinamika dinamis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.